Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban bagi khatib di hari ini untuk menyampaikan wasiat ketakwaan. Karena ketakwaan merupakan bekal, sebaik-baik bekal bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupannya menuju negeri akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal soleh serta ambillah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya itu merupakan sebab-sebab keselamatan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamu limanittaba'al huda." Dan keselamatan itu bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada bapa kita Adam alaihissalam tatkala hendak diturunkan ke dunia, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Wa man a'rada an zikri, namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka ia pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ia pun berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku mampu melihat ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dirinya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula engkau di hari ini, engkau pun akan dilupakan. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabbuna Jalla wa Ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Maryam ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr, dan berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia tentang yaumul hasr. Sebab di antara penamaan hari kiamat adalah yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Karena di hari itulah setiap jiwa akan menyesali diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah tentang hal tersebut. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah pula dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali diri-diri mereka sendiri. Maka setiap jiwa di hari itu akan menyesali diri-diri mereka sendiri. Jiwanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menyesal tatkala melihat surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Mereka menyesal mengapa mereka tidak beramal yang lebih banyak lagi tatkala masih hidup di dunia, supaya mereka mendapatkan rahmat yang besar di sisi Allah dan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan besarnya penyesalan orang-orang yang zalim lagi durhaka tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang maha pedih, lagi maha keras siksanya. Sungguh mereka berada di atas puncak penyesalan dan duka nestapa, sehingga mereka pun berangan-angan seandainya mereka dahulu di dunia tidak tercipta sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian dari azab yang dekat. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Itulah hari yang dimana seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir ketika itu, oh alangkah baiknya jika aku dahulu di dunia hanyalah sebongkah tanah saja. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umatnya tentang hari penyesalan ini, supaya tidak satu orang pun nanti di hari kiamat yang berusaha mencari-cari alasan karena kelalaiannya untuk berjumpa dengan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antakula nafsun, agar tidak satu jiwa pun yang akan berkata di hari kiamat, ya hasratu ala ma farrattu fi jambillah. Oh alangkah besarnya penyesalanku karena kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sungguh saya dahulu di dunia betul-betul termasuk orang-orang yang memperolok-olok dan memandang remeh agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan ini akan semakin besar izqudiyal amr, ketika segala perkara telah diputuskan. Maksudnya ketika penduduk sorga telah dimasukkan ke dalam sorga dan penduduk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, yang tidak akan ada lagi perubahan setelah itu, maka penduduk neraka pun sangat menyesali akan perbuatan dan kebodohannya ketika masih hidup di dunia. Mereka berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, penduduk neraka berkata, oh seandainya dahulu kita mau mendengar dan memikirkan tentang peringatan itu, niscaya kita tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bizambihim, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi apa kata Allah? Fasuhqal li ashabis sa'ir, celakalah, kebinasanlah bagi para penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Mereka berusaha memohon pengampunan dan mengiba untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan berbagai macam uzur dan alasan. Akan tetapi tidak ada yang mereka dapatkan, melainkan hanyalah harapan yang hampa. Sebab dialah Allah yang telah berfirman tentang keadaan di hari kiamat. Yauma la tanfa'uz zalimina ma'ziratuhum. Itulah hari
yang tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang zalim permintaan maaf mereka. Walahumul la'nah, bahkan bagi mereka laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat tinggal yang sangat buruk. Maka tatkala mereka berada dalam penyesalan yang begitu mendalam karena kedurhakannya kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Perkasa, maka tiba-tiba iblis pun berdiri di hadapan mereka dan membuat pernyataan yang mengejutkan hati para pengikutnya. Semua ini dilakukan untuk menambah penyesalan dan penderitaan bagi orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan ketika segala perkara telah diputuskan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun juga telah berjanji kepada kalian dahulu, akan tetapi aku selisihi janjiku di hari ini kepada kalian. Wa ma kana li alaikum min sultan, dan sesungguhnya aku sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas kalian di zaman dahulu. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali saya hanya mengajak kalian dan kalian pun mau menyeru, mau menjawab, mau mengikuti seruan dan ajakanku itu. Lalu kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum, kalau begitu jangan kalian cela diriku di hari ini, celalah diri kalian sendiri. Ma ana alaikum bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, karena pada hari ini aku tidak dapat menolong kalian dan kalian pun tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya saya tidak pernah membenarkan kalian dalam mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu kala. Wa inna zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab yang pedih bagi mereka. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan iblis ini betul-betul menyakiti hati para pengikutnya. Pengakuan iblis ini betul-betul membuat mereka tersadar bahwasanya selama ini mereka hanyalah tertipu dan diperdaya oleh iblis dan bala tentaranya. Sehingga hal tersebut membuat mereka tersadar, membangunkan jiwa-jiwa mereka kembali yang lalai dan menyadarkan mereka dari dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka pun memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum yaftarikhuna fiha, dan mereka mengaung-ngaung di dalam neraka itu. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu seraya berkata, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal solihan ghayra ma kunna fi, niscaya kami akan beramal soleh berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dahulu ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka dengan hardikan yang menghinakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar, bukankah kami telah memberi umur yang cukup bagi kalian untuk berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir? Waja'akum nazir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Tahukah kalian jamaah siapa pemberi peringatan itu? Tahukah kita siapa pemberi peringatan ini? Ialah as-saib. Dia adalah uban yang ada di atas kepala kita masing-masing. Ia adalah peringatan dari Allah akan dekatnya waktu perjumpaan dengannya dan dekatnya pula waktu perpisahan dengan dunia ini. Maka Allah berkata kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kalau begitu fadhuku, kalau begitu rasakanlah azab kami. Wa ma lizalimina min nasir, karena sesungguhnya tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim di hari ini. Maka penyesalan mereka ketika itu tidak memberi manfaat sedikit pun atas mereka. Siksaan, penderitaan dan azab senantiasa terus bertambah dan bertambah, bahkan berlipat ganda. Sehingga mereka pun berangan-angan, seandainya Allah membunuh kami saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadaw ya malik anikdi alaina rabbuk,
Dan penduduk neraka berteriak kepada malaikat Malik, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, biarkanlah Rabbmu membunuh kami saja. Qala innakum makithun. Malaikat Malik menjawab, sesungguhnya kalian itu pasti akan tetap tinggal di dalamnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau membawakan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas tentang makna hadis ini, tentang makna ayat ini. Yang Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling hebat dalam menafsirkan Al-Quran, sampai-sampai dia diberi gelar turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya tatkala penduduk neraka sudah tidak bisa bersabar lagi untuk hidup di dalam neraka, maka mereka pun meminta kepada malaikat Malik supaya malaikat Malik memohonkan kepada Allah agar penduduk neraka diberi kematian, supaya bisa menghentikan penderitaan dan siksaan yang mereka alami di dalam neraka itu. Lalu malaikat Malik pun memberi respon kepada mereka setelah 40 tahun berlalu, yang mana satu hari di akhirat itu seperti 50.000 tahun lamanya menurut perhitungan kita di dunia. Maka selama itu pula mereka selalu terus menerus berada dalam siksaan, tekanan dan azab. Nanti setelah 40 tahun berlalu baru malaikat Malik angkat suara, yang mana jawaban malaikat Malik adalah jawaban yang sangat mengecewakan. Dengan dinginnya malaikat Malik menjawab, innakum makithun, sesungguhnya kalian itu pasti akan tetap tinggal di dalamnya. Maka setiap kali kulit mereka hangus terbakar, maka Allah mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal lagi maha pedih. Karena sesungguhnya di dalam neraka itu sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam." Barang siapa yang datang kepada Allah, datang kepada Rabb-Nya dalam keadaan bergelimpangan dengan dosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, yang dia di dalamnya tidak akan mati dan tidak pula hidup. Dalam ayat lain, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asyaitanu lam yatazarra'uhu wa la yakadu yusigu, yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu. Maka dia pun berusaha meminum nanah itu yang hampir-hampir saja ia tidak mampu untuk menelannya, karena saking busuknya dan saking kentalnya nanah tersebut. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan kematian mendatanginya dari segala penjuru, kata Allah. Wa ma huwa bimayyit, akan tetapi dia tidak pula mati-mati. Wa min waraihi azabun ghaliz, dan di belakangnya masih banyak azab-azab yang pedih yang telah menanti dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita bagaimana proses kematian itu diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kapsul amlah. Akan didatangkan al-maut itu, akan didatangkan kematian itu pada hari kiamat seolah-olah ia seperti seekor kibas yang kelabu. Fa waqafa bainal jannati wan nar, lalu ia pun diberhentikan di antara sorga dan neraka. Summa yuqal, lalu dikatakanlah, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha, wahai penduduk sorga, apakah kalian mengenal ini? Fayasra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, maka penduduk sorga pun mengangkat kepala-kepala melihat mereka, memandang kepadanya seraya mengatakan, na'am, hadzal maut,
Betul kami mengenalnya. Itu adalah al-maut, kematian. Summa yuqal, lalu dikatakanlah lagi, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hada? Wahai penduduk neraka, apakah kalian mengenal ini? Maka mereka sementara dalam keadaan disiksa, karena saking kerasnya suara ini, membuat mereka fayasra'ibuna wa yangduruna wa yaqulun, maka mereka pun mendongakkan kepala-kepala mereka, melihat kepadanya seraya berkata, na'am hazal maut, betul kami mengenalnya, itu adalah kematian. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari penduduk sorga dan penduduk neraka, melainkan dia pasti pernah berjumpa dengan kematian ini, karena telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'maru bihi wa yuzbah. Maka diperintahkanlah al-maut ini untuk disembelih. Lalu disembelihlah ia. Summa yuqal, lalu dikatakanlah, ya ahlal jannah khuludun wala mauta. Wahai penduduk sorga, kekallah kalian dan tidak ada lagi kematian. Maka bergembiralah penduduk sorga di atas kegembiraan mereka, karena mereka pun menyadari bahwasanya mereka akan tinggal di suatu negeri yang tidak akan pernah sirna kebahagiaannya dan tidak pernah terputus kenikmatannya. Lalu dikatakan pula, ya ahlan nar khuludun wala mauta. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian dan tidak ada lagi kematian. Maka bersedihlah para penghuni neraka di atas kesedihan mereka, sebab mereka tahu mereka akan tinggal di suatu negeri yang tidak ada setitik pun kebahagiaan di dalamnya, dan mereka akan tinggal abadi selama-lamanya di dalam kampung tersebut, sehingga mereka pun menyesal dengan penyesalan yang dalam, penyesalan yang besar. Mengapa dahulu mereka mau berbuat durhaka kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Rasulullah SAW pun membacakan ayat yang kita baca tadi. Nabi SAW membaca ayat, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiyal amr, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmaduhu rabbi wa ashkuruh, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab yang menjadikan para penghuni neraka berada dalam penyesalan yang tak terhingga, yaitu sifat lalai dan tidak beriman kepada tegaknya hari kiamat. Oleh karena itulah seyogianya bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk menjauhi dua sifat ini, dan hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kiamat tersebut. Sebab inilah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya, apa yang telah ia persiapkan untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Perhatikan ayat yang mulia ini jamaah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengumpulkan bekal,
Allah Subhanahu wa taala mengapitnya dengan dua perintah kalimat takwa di depan dan di belakang, menunjukkan bahwasanya yang harus kita perhatikan untuk mencari bekal selama kita hidup di dunia, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengumpulkan bekal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hidup ini hanya kita habiskan untuk mencari harta atau mencari jabatan yang tinggi, karena sesungguhnya tidak ada yang akan memberi manfaat kelak di hari kiamat kecuali hanyalah ketakwaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu", berbekallah kalian, fa inna khaira zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka jagalah iman dan ketakwaan kita ini. Perbanyaklah amal soleh kita, karena sesungguhnya tidak ada yang paling disesali oleh miliaran penghuni kubur di bawah kita ini, kecuali karena kelalaiannya untuk beramal soleh sebagai bekal perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta iza jaa ahadahumul maut", hingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, maka ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu", agar aku bisa beramal soleh berlainan dengan apa yang telah aku lakukan dahulu. Oleh karena itulah, manfaatkanlah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga iman dan tauhid kita kepada Allah, serta mempersiapkan amal soleh kita sebagai bekal perjumpaan dengan Allah. Karena inilah yang Allah wasiatkan kepada kita di akhir surah Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, "falyamal amalan soliha", maka hendaknya ia persiapkan amal solehnya, "wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada", dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Sebelum kami tutup khutbah ini, kami hanya mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak solawat di hari Jumat, karena sesungguhnya solawat di hari Jumat adalah perkara yang sangat disunnahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhu wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha fi ilmina wa lam tusallit alaina man lam yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa iqamis salah.